ada Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sejak tahun 2014 sudah masuk ke DPR RI, sampai sekarang belum disahkan. Kenapa itu, Pak? Kenapa kita masih ada konflik sekarang sampai hari ini? Karena tanah itu tidak. Beliau menyatakan bahwa seluruh pendaftaran tanah wakaf di Indonesia itu dengan biayanya. Sebenarnya apa yang menarik dari hak tanah ulayat ini di Indonesia? Begini, ini kan sebenarnya tanah ulayat ini kan bagian daripada hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Sebagaimana itu kan masalah masyarakat hukum adat ini kan diakui dalam konstitusi negara. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara mengakui hak masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan berkembang dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Pertanyaannya, apakah masih ada hak tanah ulayat itu sekarang? Bukan hanya tanah ulayat, termasuk masyarakat hukum adatnya. Jadi yang pertama itu masyarakat hukum adat kan subjek hak. Jadi adanya subjek, dia kan dalam bidang pertanahan kan 3 hal ini. Yang pertama subjek, yang kedua objek, yang ketiga penguasaan. Makanya subjek haknya itu adalah masyarakat hukum adat. Siapa menentukan masih ada tidak ada masyarakat hukum adat? Maka itu diatur dalam undang-undang. Ada undang-undang masyarakat hukum adat yang sampai sekarang belum sudah sejak periode pertama sejak tahun 2014 sudah masuk ke DPR RI, sampai sekarang belum disahkan. Kenapa itu, Pak? Itu kan lebih kepada politik. Itu perlu ada desakan-desakan kuat daripada kelompok masyarakat hukum adat di Indonesia. Maka ada beberapa teman-teman pegiat CSO masyarakat hukum adat terus mendesak legislatif DPR RI supaya segera mengesahkan undang-undang masyarakat hukum adat yang beberapa kali telah masuk prolegnas tapi terlalu terkendala. Karena itu kan ada tarik-menarik kepentingan. Tapi kalau kita berpacu kepada hal tersebut tidak akan wujud terhadap objeknya. Jadi sedangkan di pertanahan kita ada desakan untuk supaya sampai tahun 2025 125 juta bidang tanah pertanahan harus sudah terdaftar. Baik itu tanah berbentuk tanah negara, tanah hak maupun tanah ulayat. Sedangkan sekarang ini hampir sudah 100.000 lebih yang terdaftar. Ada kemungkinan. Tapi setelah kita teliti lebih dalam, mungkin yang terkendala ini sekarang terhadap tanah-tanah yang milik masyarakat hukum adat. Jadi bagaimana penanganan terhadap tanah-tanah masyarakat hukum adat ini yang secara konstitusi itu dilindungi oleh negara Melalui aturan? Bahkan kalau kita buka pasal 19 UU PA, Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, itu dikatakan bahwa seluruh tanah yang ada di Indonesia wajib didaftarkan. Masuk tanah ulayat ini. Tanah ulayat. Ini. Makanya sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang 2023, penanganan tanah ulayat atau tanah adat itu belum tertangani secara baik. Makanya oleh Kementerian Agraria melakukan program untuk melihat apakah masih adakah tanah ulayat di Indonesia. Intinya sekarang apakah masih ada ditemukan tidak bahwa hak tanah ulayat itu? Jadi berdasarkan hasil penelitian kita di lapangan kita temukan ada yang masih sisa 8,3% di Sumatera Barat dari jumlah tanah yang kewenangan ATR. Kemudian di Kementerian Agraria kita ada kewajiban pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 di mana untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Itu untuk menjamin kepastian hukum supaya kenapa kita masih ada konflik sekarang sampai hari ini? Karena tanah itu tidak pasti, tanah itu tidak terdaftar di kampung. Sehingga akibatnya orang semua bisa klaim terhadap tanah ini, kan itu yang terjadi sekarang. Semua orang yang pernah ada kuasaan, ada politik, terus klaim dah saling dapat diklaim. Bayar padahal klaim itu di atas tanah orang. Padahal itu sejak tahun 1960. Makanya kemudian
tahun 1997, pasal 9 PP nomor 24 tahun 1997 dikatakan bahwa mana objek pendaftaran tanah ini? Yang sebagai arahan daripada pasal 19. Dikatakan bahwa objek pendaftaran tanah yang pertama adalah tanah bidang yang diperoleh sebagai hak milik. Kemudian hak guna berusaha, hak guna bangunan. Yang kedua, tanah hak pengelolaan. Yang ketiga, tanah wakaf. Tanah wakaf. Maka sejak kementerian di bawah Pak Hadi Cahyanto, Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto, sudah beliau menyatakan bahwa seluruh pendaftaran tanah wakaf di Indonesia itu dengan biayanya nol. Supaya apa? Terdorong orang mendaftar supaya tidak akan hilang. Bukan berarti di daftar itu diambil oleh negara. Negara tidak perlu apa tanah. Kalau bahkan sudah ada kepastian hak seperti ini, sudah terdaftar sebagai pendaftaran tanah, bahkan itu menjadi adanya kepastian. Kalau tandanya ada keperluan, nanti pasti ada pengalihan jual beli yang benar, kan? Kemudian hak milik atas satu rumah susun. Kemudian tanah hak tanggungan, kemudian tanah negara. Ini objek pendaftaran tanah menurut PP 24 tahun 1997. Tanah ulayat tidak dimasukkan di sini. Padahal itu perintah daripada pasal 19 UU PA. Tapi dalam PP 24 tidak dimasuk ke tanah ulayat ini. Kenapa itu? Inilah makanya dengan seperti kata Pak Dr. Sulaiman ini bahwa ada kemajuan dalam bidang hukum pendaftaran tanah-tanah adat ulayat di Indonesia ini setelah kita ini para akademisi turut masuk ke dalam membantu negara ini. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.